Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan insyaallah yang hingga detik ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah secara online ya, mengikuti kajian sirah lanjutan tiap Ahad malam. Ya insya Allah kita sudah masuk hingga tahun ke-8 ya, perang Hunain Hijriyah. Masya Allah. Jadi insya Allah menjelang dari awal, bahkan dari dulu awalnya tentang kisah-kisah para nabi dan akhirnya kita selesaikan kisah Rasulullah di Sirah Nabawiyah ini insya Allah supaya kita bisa istiqomah dan juga dengan apa yang sudah kita dapatkan bisa kita amalkan dan kita baca sehari-hari. Baik, untuk malam ini insya Allah kita masih melanjutkan peristiwa tentang perang Hunain. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Daniel. Tafadhol Ustaz Daniel, dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di dalam perang Hunain ini ada beberapa cuplikan sejarah memang yang kemudian ini menjadi peristiwa yang cukup penting. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Hunain ini mendapati kondisi yang baru dibanding biasanya. Misalkan kondisi kaitannya dengan strategi perangnya, cara perangnya. Yang kedua kaitan dengan mentalitas para sahabat yang sekitar 2000-an orang itu baru masuk Islam. Jadi ada mental mental baru mental mu'allaf gitu. Jadi ada sesuatu yang kurang di situ. Terus yang ketiga ada beberapa peristiwa tersebut cukup mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sampai berdampak pada akhir zaman, ini berpengaruh sampai ke akhir zaman. Dan yang keduanya peristiwa yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang Ansar. Jadi perang Hunain ini cukup banyak cuplikan sejarah ya. Ditambah lagi nanti di antara tawanan kaum Hawazin itu ada Bani Sa'ad bin Bakar. Padahal kalau kita buka literatur dulu, Bani Sa'ad bin Bakar itu kan kabilah ibu susuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Jadi As-Sa'diyah di situ dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi Halimah dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi Nabiullah Muhammad berperang ketika perang Hunain ini melawan kabilah yang notabene ibu susuan Nabi beliau berasal dari situ. Jadi Halimah As-Sa'diyah. Dan nanti ada beberapa saudara sesusu. Dan kalau ada ibu susuan pasti ada saudara susuan kan pastinya begitu. Karena tidak mungkin ibu yang tidak memiliki anak bisa menyusui anak orang lain. Ketika Nabi SAW disusui oleh Halimah, pemahamannya ya berarti saat itu Halimah sedang punya anak juga. Gitu. Dan itu nanti yang membuat Nabi punya saudara susuan akhirnya. Nah hadirin khotimah rahimakumullah, itu beberapa peristiwa pada perang Hunain sehingga peperangan ini menjadi peperangan yang cukup penting di dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena
ada beberapa pelajaran yang cukup berharga bagi kita sebagai umat di akhir zaman, ini umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum lebih jauh, saya ingin kembali kepada penjelasan yang sebelum-sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yakni tentang ada beberapa orang dari kalangan Hawazin ya, atau musuhnya Nabi saat itu yang mengincar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengen membunuh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya Syaibah bin Utsman bin Abu Talhah dari Bani Abduddar. Jadi beliau ini punya ayah yang mati dalam perang Uhud ketika melawan kaum muslimin. Maka Syaibah bin Utsman ini ingin balas dendam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selama beliau Syaibah ini mengincar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada peluang atau celah untuk bisa menciderai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah diincar, sudah dikelilingin, tetapi kemudian tidak bisa juga mengelukai atau menciderai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Syaibah bin Utsman. Kalau kemudian dikaitkan dengan ayat, Allah Azza wa Jalla telah pastikan wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah akan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan manusia. Itu sudah jadi jaminan. Jadi perlindungan Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keniscayaan, karena memang Allah sudah jaminkan itu kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Walaupun nanti teman-teman ya, ketika Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebelumnya lah, maaf bukan nanti, sebelumnya pada perang Khaybar itu sempat terkena racun. Jadi wallahu ya'simuka minan nas tetap itu menjadi sebuah keniscayaan. Adapun kena racunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bagian daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kemudian menjelaskan kenapa Nabi Muhammad harus kena racun pada perang Khaybar. Padahal kan ada Jibril, ada Allah begitu. Para ulama memberikan penjelasan bahwa agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat tetap dihukumi syahid. Dia terbunuh oleh orang Yahudi. Maka titel kesyahidan tetap ada. Cuman ketika perang Khaybar itu terjadi, Nabi Allah Muhammad kena racun. Sampai nanti kan racun kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya para ulama sebagian terutama menjelaskan bahwa wafatnya Nabi tidak natural ya, tetap ada pengaruh daripada racun yang saat perang Khaybar beliau makan. Walaupun tidak sampai banyak yang dimakan, tetapi tetap memiliki pengaruh yang besar bagi hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lain halnya pada perang Hunain. Kalau perang Hunain tidak pakai racun, ini mengincar Nabi untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sepanjang proses mengincarnya, Syaibah bin Utsman ini tidak mampu menciderai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Ini perlindungan Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini khawatiman rahimakumullah, ada satu peristiwa penting terhadap yang disebut dengan salab nantinya. Jadi ada salab ya. Cuman ini sebelum ke salab. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an itu akhirnya mengumpulkan kembali kaum muslimin sehingga mampu berada di barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin sempat saya sampaikan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib ini punya suara lantang. Jadi kalau beliau berteriak, kemungkinan besar memang orang mendengar teriakan Abbas. Beda dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, suara Nabi itu lenyap dengan gemuruh kepanikan para sahabat. Beda dengan suara Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi memang perlu ada orang-orang yang lantang, perlu ada orang-orang yang punya suara kencang, yang memang bertugas untuk mengatur barisan, untuk mengatur strategi, mengatur kekuatan, mengembalikan saf barisan, itu penting ada. Jadi ini mungkin kalau konteks sekarang pengeras suara kali ya, atau sinyal apa gitu, sirine apa yang itu kemudian menjadi tanda harus
Orang putus-putus tahuan. barisan, harus berkumpul di satu titik dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para ingin meninggalkan Nabi, cuman putus-putus. Ya, Sudah kembali normal. Putus-putus masih sudah. Oke. Masih putus-putus ya? Coba lanjut tadi sih. Sebentar. Saya cek dulu. Agak mendingan sih coba. Oke, siap. Hadirin khatiman rahimakumullah. Jadi para sahabat meninggalkan Nabi bukan berarti mereka ingin meninggalkan Nabi ya, tapi memang karena tingkat kepanikan saat itu yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga mereka harus memilih berlari karena memang panik begitu. Dan itu lumrah kepengucutan atau kepecundangan itu, tapi ini bagian daripada ya tingkat kepanikan yang refleks saja kepada para sahabat kemudian berlari meninggalkan Nabi. Makanya hadirlah Abbas bin Abdul Muthalib untuk mengembalikan kembali saf-saf barisan pasukan agar kembali di barisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman, sekitar 100 orang sudah kembali berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 100 orang ini kemudian menghadapi musuh. Berperanglah menghadapi musuh dari kalangan Bani Hawazin. Sampai panggilan Abbas bin Abdul Muthalib ini yang pertama kali disebut adalah orang-orang Ansor. Kenapa kemudian orang-orang Ansor yang pertama kali disebut? Karena merekalah yang sudah komitmen dalam perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2 untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena hawarinya Nabi orang Ansor, pendukung Nabi orang Ansor, orang-orang yang loyal adalah orang-orang Ansor, maka sangat tepat ketika memanggil orang Ansor pertama kali. Sinyalnya masih ini chat. Nama kalah yang akan paling cepat. Jadi memang harus ada siapa sih yang kita bisa andalkan. Masih putus-putus? Tadi putus-putus tadi sebelum. Sebentar. Baik, hadirin khatimah rahimakumullah. Sudah normal? Ya, sudah. Coba lanjut. Jadi memang harus ada orang-orang yang dipanggil dan memang mereka sudah dipastikan tingkat loyalitas dan tingkat komitmen mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilihannya memang orang Ansar. Jadi Abbas paham betul siapa yang harus dipanggil duluan. Ya ini orang-orang Ansar. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang paling loyal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipanggillah orang Ansar, baik orang Ausnya maupun orang Khazrajnya. Walaupun nanti setelah Ansar, Khazraj yang pertama kali disebut ya setelah Ansar. Nah, jadi ikhwatiman rahimakumullah, dalam peperangan ini juga ada sosok perempuan namanya Ummu Sulaim. Mungkin kalau kita pernah mendengar ada cerita ya, Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah, yang Ummu Sulaim waktu itu kehilangan anaknya meninggal dunia. Kemudian Abu Thalhah tidak tahu anaknya sudah meninggal dunia. Untuk menjaga perasaan Abu Thalhah, untuk menjaga psikologis Abu Thalhah, ketika Abu Thalhah nanya, mana anak saya? Gitu. Kata Ummu Sulaim, lagi istirahat dengan tenang. Gitu. Akhirnya, ya, mohon maaf, di malam hari itu Abu Thalhah melakukan aktivitas suami istri dengan Ummu Sulaim. Besok paginya baru Abu Thalhah tahu bahwa anaknya itu sudah meninggal dunia. Gitu. Jadi, demi menjaga perasaan suami, Ummu Sulaim tidak menyebutkan atau tidak menginformasikan kalau anaknya sudah meninggal. Tapi bagi Abu Thalhah itu kayak sejenis pelanggaran itu, kok kenapa nggak bilang-bilang gitu. Akhirnya Abu Thalhah melaporkan Ummu Sulaim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi masih mendiamkan. Kemudian Nabi nanya, malam itu terjadi sesuatu nggak antara kamu dengan Ummu Sulaim? Maka dijawab oleh Abu Thalhah, iya, itu terjadi aktivitas suami istri.
Maka Nabi mendoakan agar aktivitas itu melahirkan seorang anak nantinya. Ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus memuji apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim tidak salah. Ketika suami baru datang dari jual belinya, dari niaganya, Ummu Sulaim tidak langsung menceritakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang ada di rumah tangga. Dan ini bagian daripada adab dalam rumah tangga. Ketika suami baru pulang, ada informasi yang tidak menyenangkan, lihat dulu sikonnya. Jangan sampai langsung to the point menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Karena kan secara psikologis ini suami baru pulang daripada aktivitas pekerjaannya. Jadi khawatir belum siap menerima informasi atau berita yang tidak baik. Itu makanya Nabi menganjurkan untuk memberikan kenyamanan dulu, baru setelah selesai kenyamanan itu didapatkan, entah besoknya, baru diceritakan kabar yang tidak menyenangkan itu. Ini adab dalam konteks rumah tangga. Nah, kembali ke Ummu Sulaim, teman-teman. Ummu Sulaim ini termasuk yang terlibat dalam perang Hunain. Jadi beliau ini terlibat dalam peperangan. Bahkan dalam banyak riwayat, Ummu Sulaim sempat membawa pisau, dan pisau ini digunakan untuk membunuh orang musyrik. Bahkan diceritakan, diriwayatkan, ada orang musyrik yang terbunuh oleh Ummu Sulaim. Nah, dalam poin ini, teman-teman, betapa Islam itu memberikan ruang-ruang yang cukup besar bagi perempuan. Artinya, perempuan mendapatkan porsi yang sama dengan laki-laki dalam menggapai ketaatan, dalam menggapai surganya. Walaupun nanti ada tempat yang lebih utama, itu betul. Buyutahunna khairul lahunna, rumah-rumah kalian adalah tempat yang paling baik bagi kalian. Itu betul. Tetapi kemudian Islam memberikan ruang-ruang yang sama dengan laki-laki terhadap perempuan. Kaitannya dengan thalabul ilmi, kaitannya dengan jihad fi sabilillah. Walaupun memang bicara kompetensi kan akhirnya, bicara kompetensi, bicara kemampuan, tidak semua perempuan punya kompetensi untuk berperang. Gitu. Ada perempuan yang kompetensinya cuma jadi juru rawat, atau juru ngeramu obat, itu ada. Tetapi Islam tidak melarang keterlibatan perempuan di dalam aktivitas peperangan. Jadi kalau dalam konteks penjauhan tahan sekarang, jadi Islam sangat mengakomodir kalau ada tentara dari kalangan perempuan atau polisi di kalangan perempuan. Karena tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam masalah hak untuk membela tanah air atau membela Islam atau membela agama. Itu tidak ada perbedaan. Sama saja itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi kalau mereka yang suka emansipasi gitu, terus hanya berbicara masalah karir saja, tidak bicara masalah jihad, nah ini harusnya kenapa nih emansipasi? Karena emansipasi harusnya jauh lebih luas cakupannya ketimbang ngurusin masalah gender semata itu. Ayo, siap nggak perempuan jihad fisabilillah? Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu peristiwa hadirnya Ummu Sulaim dalam perang Hunain. Yang berikutnya, ada ini tadi masalah salab yang saya kutip di awal. Jadi salab itu harta rampasan yang didapatkan ketika sudah membunuh orang musyrik. Misalkan orang musyrik atau orang yang jadi musuh, itu kita bunuh, maka harta yang dia punya, apapun itu, bisa pedang, bisa tombak, bisa panah, bisa perisai, itu jadi milik yang membunuh. Jadi milik yang membunuh. Dan ada kasus di zaman Nabi dalam perang Hunain ini, jadi ada seorang sahabat sudah membunuh orang musyrik begitu, tapi ketika mau diambil harta salabnya ini oleh yang membunuh, terhalang oleh banyak orang sehingga dia tidak bisa mendapatkan harta milik yang dibunuh tersebut. Dia sudah menjauh. Nah, singkat cerita ada orang lain yang juga orang Islam akhirnya mengambil salab tadi, mengambil harta milik yang terbunuh tadi. Nanti setelah selesai peperangan, orang yang membunuh yang sebenarnya itu kemudian mengajukan keluhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada di antara sahabat yang telah mengambil salab saya, seharusnya salab itu milik saya, tapi kok malah diambil. Maka orang yang merasa mengambil ngaku, ya betul Rasul, saya memang mengambil harta orang yang dia bunuh gitu. Tapi kata si orang yang ngambil ini, tolonglah Rasul bilang sama yang membunuh aslinya supaya harta ini, salab ini jadi milik saya. Kata yang ngambil tanpa membunuh ya, supaya Rasul bilang kepada yang membunuh yang sebenarnya.
Maka dikomentari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar, tidak, Allah tidak akan meridhoi hal ini. Jadi berdasarkan itu Nabi pun menyetujui pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka Nabi pun tidak memberikan salab tadi kepada memberikan saya koreksi, memberikan salab tadi kepada yang asli membunuh orang musyrik, sehingga tetap jadi miliknya yang membunuh, bukan milik yang menemukan. Itu urusan salab. Dan ini menjadi ketetapan bahwa keadilan dalam agama kita, teman-teman, itu betul-betul harus diterapkan dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam segala keadaan. Tidak boleh kemudian orang mengambil keuntungan dan berlaku tidak adil di momen-momen tertentu. Mentang-mentang dalam kondisi perang, kemudian jadi tidak bisa adil, tidak bisa. Harus tetap adil. Siapa yang membunuh, dia yang berhak mendapatkan salab. Siapa yang berperang, dia berhak mendapatkan ghanimah. Itu semuanya menjadi ketetapan atas dasar nilai-nilai keadilan. Jadi tidak boleh kemudian ada orang yang tidak membunuh, terus ujung-ujung mendapatkan keuntungan. Gitu. Padahal ketentuannya yang membunuhlah yang mendapatkan keuntungan salab tersebut. Jadi Islam sangat menegaskan aspek keadilan di dalam kondisi apapun, keadaan seperti apapun. Karena kalau itu tidak ditegakkan nilai-nilai keadilan, maka Islam akan kehilangan nilainya, kehilangan value-nya. Kalau keadilan itu tidak ada. Nah, nanti ini hubungannya dengan Nabi senantiasa komitmen untuk menerapkan keadilan. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad SAW tidak menerapkan keadilan, itu tidak pernah. Pasti menerapkan keadilan. Pasti. Nanti ini berhubungan dengan pembagian ghanimah perang Hunain. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Lanjutannya, Pak, sampai akhirnya ini saya ringkas secara inilah simple ya, supaya tidak terlalu detail di kronologis perangnya, peristiwa perangnya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa buka dalam Ghazwatur Rasul ya, yang ditulis oleh Muhammad As-Salabi, kemudian Sirah Ibnu Hisham. Dalam Sirah Ibnu Hisham sih tidak terlalu detail, mungkin ada dalam kitab Ghazwatur Rasulnya Muhammad As-Salabi. Di situ dijelaskan teman-teman bahwa orang-orang Hawazin pada akhirnya kalah. Gitu. Ada banyak korban jiwa dari kalangan Hawazin, sekitar 70-an orang kemudian itu dibunuh dan sekitar 6.000-an orang yang ditahan. Jadi ini kemenangan besar kaum muslimin ketika ada perang Hunain. Di antara asbab-asbab kemenangan yang ditangkap oleh para sahabat adalah ketika terjadi pertempuran antara kedua belah pihak, ada sebagian sahabat yang melihat gumpalan hitam turun dari langit. Dan turun di antara tempat kami dengan musuh. Jadi tengah-tengah antara kaum muslimin dengan musuh itu turun gumpalan hitam. Dan kalau diperhatikan, kata sahabat yang lihat, itu seperti semut yang berserakan. Saya nggak paham juga itu semut berserakan kayak gimana. Pokoknya gumpalan hitam turun, itu seperti semut yang berserakan. Dan memenuhi lembah. Sampai kata para sahabat, aku yakin itu adalah para malaikat. Karena yang terjadi setelah itu adalah kekalahan musuh. Mungkin dalam konteks perang Badar, kalau kepada perang Badar kan itu ada malaikat musawwimin gitu, malaikat yang diberi tanda. Nah, tandanya apa? Setiap orang yang dibunuh oleh malaikat itu kayak mengalami luka bakar, Pak. Kalau dalam perang Badar ya, itu kalau ada orang yang dibunuh dengan pedang tapi bekasnya itu kayak luka bakar, maka kata para ulama, itulah korban-korban yang dibunuh oleh para malaikat. Oleh para malaikat. Nah, kalau konteks ini tidak dijelaskan bagaimana dan seperti apanya, kalau kemungkinan sama, mungkin aja sama antara perang Badar dengan perang Hunain. Ya, cuma di sini disebutkan seperti gumpalan semut. Nah, itu wallahu a'lam. Saking banyaknya malaikat yang turun, atau memang seperti apa, wallahu a'lam. Tapi ya para ulama jumhur menegaskan saking banyaknya sampai seperti gumpalan semut. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, diriwayatkan dari Yaqub bin Utbah bin Mughirah bin Akhnas, disitu dijelaskan bahwa ada beberapa orang dari kalangan Hawazin yang kemudian mati terbunuh. Ini enggak yang 70 dibahas semuanya, jadi cuma beberapa saja. Di antaranya adalah Utsman bin Abdullah plus dengan budak Kristennya. Jadi Utsman bin Abdullah dengan budak Kristennya mati dalam perang Hunain. Nah, ini ada cerita nih teman-teman. Jadi ketika si budak
Utsman bin Abdullah ini meninggal, terbunuh dalam perang Hunain sebagai seorang kafir, ya, kan dia orang Kristen, itu oleh kaum muslimin itu disingkapkan auratnya. Ketika disingkapkan auratnya, tampaklah bahwa budak Kristen ini belum disunat atau tidak disunat. Sehingga orang ini yang melihat aurat ini, kemudian dia berteriak dengan statement, wahai orang-orang Arab, orang-orang Taif itu tidak disunat. Jadi yang dia sangka itu adalah orang Taif, padahal dia adalah hamba sahaya dari kalangan Kristiani. Ya mungkin masih sama-sama Taif, cuman dia dari Kristiani misalkan. Atau dari daerah mana yang menjadi hamba sahaya yang secara fisik tidak terlalu berbeda dengan orang-orang Taif. Jadi kata si muslim ini, wahai orang-orang Arab, ini orang-orang Taif tidak dikhitan. Nah, ini saya ingin perjelas dulu, Pak. Jadi ada chemistry antara Islam dengan Quraisy saat itu. Chemistry-nya apa? Keduanya mengikuti milah Ibrahim. Baik Islam maupun orang Quraisy, dua-duanya mengaku mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Mengakui itu. Yang menjadi poinnya adalah baik Quraisy maupun umat Muslim, mereka sudah terbiasa dengan sunat atau khitan. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, atau orang-orang Arab secara umum, terutama keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Ismail, mereka semua sudah terbiasa dengan khitan. Jadi tidak ada yang tidak dikhitan. Makanya kalau kita cek, misalkan ketika orang-orang Islam, orang-orang musyrik itu masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja dalam bahasa Al-Quran, itu mereka sama sekali tidak ada yang dikhitan lagi. Karena memang sudah dari dulu dikhitan gitu. Jadi mereka masuk Islam tinggal mandi besar, bersyahadat, selesai. Nggak ada lagi upacara atau acara khitan-khitanan. Karena memang mereka sudah terbiasa dikhitan sejak mereka masih kecil. Jauh sebelum mereka ada itu. Artinya di zaman Nabiullah Ibrahim, di zaman Nabi Ismail, itu menjadi syariat yang baku bagi umat yang ada di sekitar Ibrahim dan Ismail. Ya, termasuk Arab di dalamnya. Jadi Islam dan Quraisy itu punya chemistry dalam masalah khitan. Sehingga khitan bagi Muslim, khitan bagi Quraisy sama secara praktek, secara peran, dan secara fungsi. Nah, yang menjadi problem ketika kata si Muslim ini, wahai orang-orang Arab, orang-orang Taif tidak dikhitan. Itu seolah-olah mencoreng nama baik orang-orang Taif. Maka orang Taif langsung berbisik sama orang Muslim ini, wahai saudaraku, mungkin itulah. Demi Allah kami ini juga dikhitan. Adapun yang kamu lihat itu budak kami dari orang Kristen. Wajar kalau dia tidak dikhitan. Sampai gini, Pak, sampai saking ingin membuktikan bahwa orang Taif itu dikhitan, maka orang Taif ini mencari korban yang lain, yang sama-sama orang Taif, ya bukan Kristen tapi sama-sama orang Taif, itu diperlihatkan auratnya dan kelihatanlah sudah dikhitan. Jadi khitan ini jadi penting. Kenapa? Karena ketika orang Taif disebut tidak dikhitan dan tuduhan itu dibenarkan, berarti orang-orang Taif tidak mengikuti milah Ibrahim. Dan kalau orang-orang Taif tidak mengikuti milah Ibrahim, maka orang-orang Taif tidak sama dengan Quraisy. Karena Quraisy pengikut milah Ibrahim, harusnya kan Taif juga mengikuti milah Ibrahim. Harusnya pengikut milah Ibrahim dikhitan atau disunat. Dikhitan atau disunat. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, jadi kenapa sahabat ini harus teriak, ini orang Taif kok tidak dikhitan itu? Itu untuk memberikan stigma, Pak, bahwa orang-orang Taif itu berbeda dengan Quraisy dan tidak mengikuti milah Ibrahim. Tidak mengikuti milah Ibrahim. Sehingga hak nantinya bagi orang-orang Quraisy untuk membinasakan orang-orang Taif dalam perang Hunain. Tapi ini kemudian nanti Nabi SAW memberikan arahan supaya tidak terjadi pembantaian besar-besaran. Makanya nanti di endingnya orang-orang Taif itu mendapatkan kemuliaan, doa-doa dari Nabi SAW. Jadi doa yang dulu waktu Nabi ke Taif itu juga sudah jadi doanya. Kemudian pada perang Hunain Nabi mendoakan kembali orang-orang Taif. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman semua Allah muliakan, di dalam Bible ya, saya tadi coba searching, ada di Filipi pasal 3 ayat 2 dan ayat 3, di situ dijelaskan bahwa kata Bible ya, karena kitalah orang-orang yang bersunat, ini surat Paulus, Pak, yang beribadah oleh roh Allah,
dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi menurut teman-teman Kristen, orang Kristen itu sudah disunat juga. Cuman sunatnya bukan sunat fisik, tapi sunat rohani itu istilahnya. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, maksudnya itu bukan sunat fisik, tapi sunat rohani. Karena Paulus di antara tokoh Kristen ya di zaman dahulu itu, yang ngaku-ngaku jadi muridnya Nabi Isa kan begitu. Nah, Paulus ini yang punya fatwa untuk tidak disunat. Jadi yang merusak di antara agamanya Nabi Isa alaihissalam ya Paulus ini. Kemudian di Kolase pasal 2 ayat 11, di situ dijelaskan juga, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, maksudnya mengkritisi milah Ibrahim ini, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah nanti aktivitas sunat lahiriah dihapus oleh orang-orang Kristen, mereka menggunakan diksi sunat rohani, kemudian untuk membersihkan simbol sunat itu kan sunat itu membersihkan, Pak, menanggalkan, membuang kulupkan begitu. Nah, untuk mendapatkan simbol melepaskan, membuang, maka orang-orang Kristen itu bikin tradisi pembaptisan, di mana ada orang mau masuk Kristen, dia harus dibaptis. Caranya apa? Kayak mencelup gitu ya, berendam di air, mencelup di air, kemudian selesai. Apa hikmahnya? Hikmahnya atau maksudnya lah menurut orang-orang Kristen itu dalam rangka menanggalkan dosa-dosa yang selama ini telah dilakukan. Padahal sebetulnya aktivitas awalnya adalah sunat, bukan pembaptisan. Tapi akhirnya sunatnya dihilangkan, praktek lahiriah, dibikin jargon sunat rohani, sehingga diganti dengan pembaptisan. Dan itu jadi bid'ah ya, kalau bahasa nabinya itu jadi bid'ah dari kalangan orang-orang pengikut milah Ibrahim dari kalangan Bani Israel. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan, sebagai disclaimer-nya bahwa seluruh milah Ibrahim, siapapun itu, baik Arab maupun Bani Israel, maka semuanya harus dikhitan, disunat. Harus disunat. Jadi kalau ada pengikut milah Ibrahim tidak disunat, ini malah melanggar ajaran syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka bisa dikatakan orang yang mengaku milah Ibrahim tapi tidak disunat, ya berarti bukan pengikut milah Ibrahim, finish kan begitu. Selesai. Nah hadirin khatiman rahimakumullah, maka aktivitas sunat ini dalam praktek Nabi Muhammad SAW bagi laki-laki hukumnya wajib, tidak boleh tidak, harus disunat. Dalam kurung untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, maka Nabi SAW menjelaskan hukumnya mustahab saja, dianjurkan saja. Jadi kalau mau, monggo, perempuan juga dikhitan. Tapi kalau tidak juga tidak ada masalah. Tidak pun tidak ada masalah. Kalau kemudian perempuan tidak mau dikhitan. Terlebih lagi kalau tidak salah teman-teman, bidan-bidan sekarang itu kalau tidak salah menolak untuk mengkhitan perempuan. Karena dianggap itu diskriminasi terhadap perempuan. Jadi secara hukum, ya saya ulang dulu, secara hukum, khitan laki-laki wajib, khitan perempuan sunnah, secara hukum. Yang kedua, kaitannya dengan praktek bidan sekarang, bahwa mereka menolak untuk mengkhitan perempuan. Sehingga tidak boleh kalau dalam kurung pendekatan medis atau ahli kebidanan. Allah. Ini saya kembali ke poinnya bahwa orang Kristen yang terbunuh dalam perang Hunain tidak dikhitan, adapun orang Taif, orang Arab secara umum mereka berkhitan atau dikhitan sebagaimana milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka clue-nya teman-teman, tugas Nabi Muhammad itu mengembalikan orang-orang Quraisy, mengembalikan orang-orang Bani Israel supaya mereka come back to milah Ibrahim. Itu poinnya. Karena orang-orang Quraisy ngaku milah Ibrahim, tapi menyimpang. Orang-orang Bani Israel ngaku pengikut milah Ibrahim, tapi juga menyimpang. Di antara dua klaim itu, antara Bani Israel yang menyimpang dan orang Arab yang menyimpang juga dari milah Ibrahim, maka Nabi Muhammad menghadirkan formula yang ketiga, atau menghadirkan solusi tentang milah Ibrahim itu seperti apa. Mungkin bahasa praktisnya, ini loh milah Ibrahim, tidak seperti orang Quraisy milah Ibrahimnya, tidak seperti orang Bani Israel milah Ibrahimnya.
ini loh milah Ibrahim yang sebenarnya. Nah itu tugas Nabi Muhammad dan itulah Islam. Jadi Islam itu hadir untuk menjawab atas penyimpangan orang Quraisy ketika menisbatkan milah Ibrahim, juga termasuk penisbatan Bani Israel yang menisbatkan kepada milah Ibrahim. Jadi itu poin yang kemudian menjadi tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya teman-teman, ini ada beberapa orang yang mati ya, karena 70 jadi kebanyakan, saya rasa tidak dibahas. Tapi ini yang agak spesifik lah ya, namanya kan Duraid bin Shimmah. Kalau kita pelajari yang kemarin itu, Duraid bin Shimmah ini orang tua yang sudah sangat tua, tapi dia jago dan pakar berperang. Duraid ini. Sampai kemudian beliau debat dengan Malik bin Auf An-Nasri, pemimpin Hawazin saat itu dari kabilah Bani Nasr. Duraid bin Shimmah kan sharing terhadap kepada Malik bin Auf. Tapi kemudian Duraid bin Shimmah ditolak pendapatnya oleh Malik bin Auf. Padahal ini jago perang, ahli strategi yang sangat handal. Namanya Duraid bin Shimmah. Nah ini orang ini mati. Orang ini mati kesimpulannya. Bagaimana cerita kematiannya? Jadi ada seorang sahabat muslim namanya Rabi'ah bin Rufai. Jadi Rabi'ah bin Rufai ini punya ibu namanya Dugunah. Nanti Rabi'ah akan dikenal dengan nama Ibnu Dugunah. Nah ini saya berjelas sedikit Pak. Biasanya yang disebut oleh orang-orang itu nama bapak, bukan nama ibu. Biasanya. Jadi bukan nama bapaknya, bukan nama ibunya, tapi nama bapaknya biasanya. Tapi ada beberapa yang tidak biasa yang disebut nama ibunya. Kayak misalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Termasuk Rabi'ah bin Ibnu Dugunah. Kenapa kok yang disebut malah nama ibunya bukan nama bapak? Ini ada beberapa sebab. Yang pertama, kenapa disebut nama ibu? Karena si ibu jauh lebih bangsawan dibanding suaminya. Atau yang kedua, si ibu jauh lebih populer dibanding suaminya. Sehingga yang dikenal oleh masyarakat adalah nama ibunya, bukan nama bapaknya. Jadi kalau bapaknya adalah itu. Tapi kalau ibunya karena terkenal jadilah Ibnu Dugunah. Itu karena satu keterkenalan Ibnu Dugunahnya, atau yang kedua karena tingkat kebangsawanan daripada Dugunah. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman, Duraid bin Shimmah ini suka berada dalam seteduh. Jadi walaupun perang kemana-kemana gitu, terutama di usia tua ya, beliaunya kalau usia muda pastinya di atas kuda gagah ya. Tapi ketika di masa tua, Duraid bin Shimmah ini selalu dibawa dengan tandu. Makanya Rabi'ah awal-awal nyangka kalau Duraid bin Shimmah ini perempuan. Karena yang biasa dalam sekedup biasanya perempuan. Ternyata pas disingkap tirainya ada Duraid bin Shimmah. Maka terjadilah dialog. Kata Duraid bin Shimmah, kamu mau apa sama saya? Kata Rabi'ah, mau membunuhmu. Belum selesai kalimat mau membunuhmu, Rabi'ah sudah mengayunkan pedang untuk membunuh Duraid bin Shimmah. Namun ternyata teman-teman, Masya Allah, ini saya nggak tahu ilmu apa ini. Ternyata Rabi'ah itu tidak mampu mencederai Duraid bin Shimmah. Gak sanggup. Jadi ketika ditebas pakai pedangnya Rabi'ah, itu nggak kenapa-napa Duraid bin Shimmah. Bisa begitu ya. Jadi, tapi ini bukan kebal ya, maksudnya bukan debus. Ketika ditebas oleh Rabi'ah bin Rifai, ternyata tidak berdampak apa-apa. Akhirnya teman-teman semua, kata Duraid bin Shimmah begini, buruk sekali pedangmu itu, buruk sekali pedang yang diberikan ibumu itu, kata Duraid bin Shimmah. Kalau kamu mau membunuhku, ambil pedangku di sebelah sana. Jadi Duraid bin Shimmah meminta kepada Rabi'ah untuk mengambil pedangnya, bukan untuk digunakan oleh Duraid, tetapi untuk diserahkan kepada atau untuk digunakan oleh Rabi'ah bin Rufai supaya menggunakan pedang itu, pedangnya Duraid, untuk membunuh Duraid. Hadirin khatiman rahimakum, maka diambillah pedang tersebut. Kemudian oleh Rabi'ah, pedang tersebut digunakan untuk menebas Duraid bin Shimmah. Maka Duraid bin Shimmah langsung mati di tempat. Sebelum kematiannya, kata Duraid bin Shimmah, setelah kamu membunuhku, kembalilah kepada ibumu dan ceritakanlah tentang kematianku, yakni Duraid bin Shimmah. Apa kemudian yang menjadi
alasan kenapa harus cerita ke ibunya Robi'ah. Ternyata itu berdasarkan daya ingat yang luar biasa yang dimiliki oleh Duraid bin Shimmah. Jadi Duraid bin Shimmah ketika dia masih muda, teman-teman, itu biasa membebaskan perempuan-perempuan dari kabilah-kabilah di sekitaran kota Mekah, termasuk kabilahnya Robi'ah bin Rufai. Termasuk kabilahnya Robi'ah bin Rufai, di mana keluarga Robi'ah atau kaum ibu di kalangan kaumnya Robi'ah itu telah mendapatkan bantuan dari Duraid bin Shimmah. Maka ketika Robi'ah pulang, beliau nanya sama ibunya, kenapa kok saya harus suruh menjelaskan kematian Duraid bin Shimmah? Maka kata ibunya, Duraid bin Shimmah telah membebaskan hamba sahaya dari kalangan keluarga kita. Sampai segitu. Jadi kita sepakati bahwa Duraid bin Shimmah ini musyrik, ya, dia kafir. Tetapi kemudian ada kebaikan-kebaikan yang dia berikan. Kebaikan-kebaikan kayak, mau ngapain kamu? Bunuh saya, membunuh kamu. Kata Duraid, ambil pedang yang sebelah sono, pedang ente mah jelek, tumpul gitu. Ambil pedang sono, pasti tajam. Dan ternyata diambil dan benar dilakukan pembunuhan. Sampai cerita sama ibu ente tentang kematian Ani. Diceritakan ternyata Duraid bin Shimmah ini punya jiwa sosial yang baik, di mana dia mampu memberikan penyelamatan demi penyelamatan bagi kaum Hawa yang berasal dari keluarganya Robi'ah bin Rufai. Ini Masya Allah luar biasa. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Nabi Allah Muhammad SAW ketika perang Hunain ini dengan orang-orang Hawazin, itu Nabi sudah mengingatkan, kata Nabi, karena Nabi tahu ini ada Bani Sa'ad bin Bakar, kata Nabi, nanti tolong kalau kalian bertemu dengan Bijad, ya Bijad, maka jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan. Apapun resikonya, keadaannya, jangan dilepaskan. Namanya Bijad. Akhirnya teman-teman, kaum muslimin mendapatkan Bijad. Juga bahkan mendapatkan orang lain, yakni namanya Syaimah binti Haris bin Abdil Uzza. Siapakah Haris itu? Haris adalah suami dari Halimah As-Sa'diyah. Berarti kalau suami dari Halimah, maka Syaimah adalah anak Halimah dan anak Haris. Kalau Syaimah itu anaknya Halimah As-Sa'diyah dengan Haris, dan saat itu juga Halimah menyusui Nabi SAW, berarti Syaimah adalah saudara sesusuan Nabi SAW. Saudara sesusuan. Walaupun ini nggak barengan sesusuan, Pak. Jadi ini lebih tua Syaimah dibanding Nabi SAW. Lebih tua dibanding Nabi SAW. Jadi bukan Syaimahnya, ya, bukan Syaimahnya yang barengan susu bareng Nabi. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Ketika Syaimah dibawa oleh kaum muslimin, dengan Bijad juga dibawa oleh kaum muslimin, maka Syaimah berteriak dan menyampaikan kepada Nabi SAW, kata Syaimah, wahai Rasulullah, aku adalah saudari sesusuanmu. Rasulullah tahu Pak bahwa Bani Sa'ad bin Bakar itu memang saudara sesusuan dengan Nabi, yakni adanya Halimah kan di situ. Tapi kan tidak semuanya kabilah Sa'ad bin Bakar saudara sesusuan dengan Nabi. Hanya keluarganya Halimah saja. Dan Nabi saat itu ya tidak memilah-memilih, pokoknya perang-perang saja. Sampai ditemukanlah oleh Nabi Syaimah. Kata Nabi kepada Syaimah ketika Syaimah bilang, saya ini adalah saudara sesusuanmu. Maka jawaban Nabi, apa buktinya? Dijawab oleh Syaimah binti Haris, saya pernah digigit punggung saya saat menggendong kamu. Nah, ini membuktikan bahwa Syaimah lebih tua daripada Nabi SAW. Jadi saya koreksi, bukan Syaimah yang barengan nyusu bareng Nabi, tetapi yang lain yang nyusu bareng Nabi SAW. Adapun Syaimah itu sudah lebih tua daripada Nabi. Sekaligus teman-teman, dalam hukum saudara sesusuan itu bukan berarti yang barengan nyusunya, tetapi kakak atau adik dari saudara susuan itu pun masuk kategori mahram atau saudara. Allah a'lam. Singkat cerita, teman-teman semua yang Allah muliakan, Rasulullah mengenali bukti tersebut. Rasulullah ingat, oh iya, memang ada yang pernah digigit ketika Nabi masih kecil di rumahnya Halimah As-Sa'diyah. Maka oleh Nabi Allah Muhammad digelarkanlah kain burdah untuk jadi tempat duduknya Syaimah. Nah, ini ada pelayanan, ada servis excellent yang Nabi lakukan kepada Syaimah.
Kenapa? Padahal kan Syaim ini tawanan perang, Pak, dalam kurung Hawazin kan. Nabi ingin menunjukkan, Pak, kepada umatnya bahwa kebaikan orang itu tetap harus dibalas kebaikan. Jangan sampai kemudian orang sudah berbuat baik, tapi kemudian kita balas dengan ketidakbaikan. Syaimah ini yang punya kebaikan kan ibunya, yakni Halimah. Nabi tidak bisa dan tidak mungkin melupakan jasa Halimah. Maka ketika tidak mampu melupakan itu dan tidak boleh melupakan jasanya Halimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan kepada keluarganya Halimah. Di antaranya adalah Syaimah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak layanan servis excellent kepada Syaimah. Kain burudah digelar, Syaimah disuruh duduk. Sampai akhirnya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada Syaimah. Kata Nabi kepada Syaimah, wahai Syaimah, gitu, apabila engkau mau tinggal bersamaku, maka tinggallah di sini. Dan sesungguhnya engkau akan dicintai dan dimuliakan oleh orang-orangku, dalam kurung orang-orang Madinah. Itu pasti. Namanya keluarga dekat Nabi pasti akan mendapatkan penghormatan dari para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di Mekah maupun yang ada di Madinah. Pasti. Kenapa? Karena terhormat dan mulia. Istri Nabi, saudara sesuai Nabi, kan gitu, masya Allah. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, tawaran yang pertama tinggal di Madinah atau di Mekah, kemudian mendapatkan kemuliaan. Atau kata Nabi, saya akan memberikan sesuatu kepadamu, ya harta lah begitu, kepada Halimah, kemudian kamu saya akan kembalikan ke kampung halaman. Maka Syaimah memilih untuk dikasih sesuatu dan dipulangkan ke tempat tinggalnya atau ke tempat berasal Syaimah, yakni Hawazin. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, Syaimah mendapatkan kemuliaan dan layanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ekspresi rasa bersyukurnya Nabi terhadap nikmat, ya, yakni pengasuhan yang diberikan oleh Halimah Sa'diyah. Sekali lagi, Nabi tidak pernah melupakan kebaikan orang. Kebaikan tetaplah kebaikan. Dan Nabi adalah orang yang paling pandai berterima kasih disebabkan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan untuk Nabiullah Muhammad. Contoh lain misalkan, Nabiullah Muhammad pernah ditolong oleh Mut'im bin Adi ketika baru pulang daripada Taif. Maka Nabi ketika perang Badar selesai, kata Nabi, andai ada Mut'im bin Adi hari ini, maka saya akan serahkan tawanan perang Badar kepada Mut'im bin Adi. Apapun keputusannya, saya siap untuk melaksanakan putusan tersebut. Itu kata Nabi kepada para sahabat yang saat itu sudah nggak ada lagi Mut'im bin Adi. Tapi Nabi ingin menegaskan bahwa kebaikan is kebaikan. Kebaikan itu tetap kebaikan. Siapapun yang ngasih, hatta orang Kristen, hatta orang Yahudi, kalau dia ngasih kebaikan, berterima kasihlah terhadap kebaikan tersebut. Itu sunnahnya. Allah. Baik hadirin khatimah rahimakumullah. Kemenangan Hunain akhirnya Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 25-26. Kata Allah Azza wa Jalla, saya bacakan terjemahnya. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain. Jadi kaum muslimin itu sudah menang perangnya banyak, Pak. Badar yo menang, Mu'tah yo menang, Khandaq yo menang, Bani Quraidah yo menang, banyaklah menang. Terutama kata Allah perang Hunain. Kenapa kok kemudian perang Hunain layak untuk diingat? Yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah. Sombong gara-gara banyaknya jumlah. Nah, ini yang jadi pasal. Kemenangannya itu karena tidak pernah sombong. Sekalinya sombong, taubat. Sehingga Allah berikan kemenangan. Kalau tidak taubat, ya nggak menang-menang nanti. Maka kata Allah Azza wa Jalla, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Nah, ini ya, jelas clear bahwa perang kita bukan masalah banyakan dikitan. Dan bumi yang luas itu selalu terasa sempit olehmu. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ini menggambarkan kepanikan tadi yang disebutkan. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Ini ada 100-an orang yang standby di belakang Nabi SAW. Dan Allah menurunkan bala tentaranya yang kamu tidak melihatnya. Itu yang tadi dilihat kayak
segumpalan awan hitam yang kayak semut berserakan. Nah, kalau bahasa Qur'annya, kamu tidak tahu, kamu tidak melihat seperti apa bantuan yang Allah berikan kepadamu. Ya, ini wallahu alam bagaimana bentuknya. Yang jelas kalau dalam bahasa tadi di Sirah Ibnu Hisham seperti gumpalan semut. Segumpalan awan yang seperti semut berserakan. Allah. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, poin ini sekali lagi mengajarkan bahwa kemenangan itu bukan masalah jumlah, tapi masalah diridhoi atau tidak, didukung oleh Allah atau tidak. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama kemenangan. Allah. Berikutnya hadirin ikhwati rahimakumullah, ada beberapa syuhada. Syuhada ini orang-orang yang syahid ya. Di antaranya ada dari kalangan Quraisy, ada Aiman bin Ubaid. Kemudian dari kalangan Bani Asad bin Abdul Ujah ada Yazid bin Jam'ah, ada Al-Aswad bin Muttalib, bin As'ad, dan seterusnya. Kemudian dari kaum Ansar ada Suraqah bin Haris bin Adi. Dari suku Ajlan, itu ada orang-orang Asy'ari. Kalau kita kenal nama Asy'ari, saya rasa sangat familiar ini Pak ya. Asy'ari itu kan kalau kita mengenalnya sekarang, itu tokoh teologi, tokoh ilmu kalam, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Kalau bicara ketokohan yang terkenal, Abul Hasan al-Asy'ari ini disanding dirunut nasabnya sampai kepada nasab Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu nenek moyang dari Abul Hasan al-Asy'ari. Itu karangan Bani Azlan yang rata-rata banyak al-Asy'ari. Nah, jadi ikhwati rahimakumullah, hasil tawanan perang Hunain oleh Nabi dikumpulkan di Ji'ronah. Rampasan perang itu dari Hunain dikumpulkan di Ji'ronah. Dan Nabi sekaligus nanti melaksanakan ibadah haji dari mikotnya Ji'ronah. Dan dikumpulkan di Ji'ronah untuk dibagikan, plus kalian nanti melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Wallahu a'lam. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Kita masuk di perang Taif. Jadi Hawazin sudah dikalahkan, Nabi punya 6.000 tawanan perang dan 70 orang yang meninggal dunia. Kemudian pasukan Taif pada kabur ke Taif. Maka oleh Nabi SAW dikejar. Dan orang-orang Taif sudah masuk ke bentengnya. Kalau zaman dulu kan rumah orang-orang Taif atau siapa itu beraslinya berada di dalam benteng. Di benteng luarnya kokoh, kuat, nah di dalamnya ada rumah-rumah kecil begitu. Klan-klan kecil atau keluarga-keluarga kecil di dalam. Jadi benteng besar dulu berarti ada beberapa keluarga kecil. Nah, kota Taif itu ada benteng kokoh yang sangat kuat, dan disitulah ngumpet orang-orang yang lari dari medan perang Hawazin atau perang Hunain. Itu pada kabur. Nah, orang-orang Taif yang kabur tadi kemudian menutup semua akses menuju kota Taif supaya Nabi tidak bisa datang ke Taif. Tapi ya Nabi Allah Muhammad SAW tentu bisa datang. Nggak ada urusan dengan penutupan kota Taifnya. Nabi Muhammad akhirnya bikin kemah di sekitaran kota Taif. Bikin kemah. Supaya kemudian Nabi bisa stay di kemah itu dan menunggu timing yang tepat untuk menyerang. Jadi Nabi Allah Muhammad dalam satu riwayat menunggu antara 17 sampai 20 harian. Ya, nunggu itu. Dalam satu riwayat antara 17 sampai 20 hari. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, ketika orang Taif menutup besar-besaran pintu benteng mereka, kemudian Nabi berada di luar benteng, kena panah mulu, akhirnya Nabi geser tempatnya supaya tidak kena panah, dan itu menggunakan alat kayak perisai tapi terbuatnya dari kulit pelepas kayu, kulit pelipisnya kayu. Jadi dari kayu tirainya, bukan tirai tamengnya dari kayu. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi sudah geser, dikepunglah Taif oleh Nabi sekitar 17 sampai 20 hari, ditambah lagi teman-teman, Nabi SAW menggunakan metode baru di dalam menyerang. Kalau biasanya menyerang itu dengan pedang, dengan tombak, paling jauh dengan panah, maka oleh para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi itu mempelajari yang namanya manjanik. Manjanik itu alat untuk melemparkan batu besar. Jadi alat batu besar dilempar. Nah, itu namanya manjanik.
dilempar pakai batu besar. Jadi ikhwati rahimakumullah, menurut ulama sejarah, dalam ulama sejarah, bahwa orang yang pertama ya, yang melakukan penggunaan alat perang dengan manjanik, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Hunain. Jadi dalam konteks Muslim, siapakah umat Muslim yang menggunakan manjanik sebagai alat perang? Itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Hunain. Jadi menggunakan manjanik, alat pelempar batu besar. Beberapa cara juga kadang-kadang dilumurin kayak sejenis minyak itu kemudian dibakar. Jadi manjaniknya bisa sekaligus ngebakar gedung atau benteng yang diserang. Itu saya rasa film-filmnya banyak tentang manjanik. Nah, ini konteksnya Nabi manjanik. Ya, jangan dibayangkan semodern yang kita sekarang ya mungkin, tapi intinya ada manjanik lah. Nabi menggunakan satu metode dalam berperang menggunakan manjanik. Dan ini gini teman-teman. Jadi Nabi itu tipikal orang yang tidak anti dengan perkembangan teknologi. Namanya manjanik itu kan teknologi zaman itu. Teknologi yang cukup bagus ya, cukup besar pengaruhnya kan, besar pengaruhnya, besar perannya, yakni manjanik ini. Maka teknologi perkembangan di zaman Nabi sudah lumayan maju, minimal untuk alat perang. Dan akhirnya kita akan sepakati bahwa Nabi memang mendukung perkembangan teknologi, bahkan mensupport semua hal yang menjadi aktivitas pengembangan. Nah, Nabi Allah Muhammad sampai ngutus dua orang, namanya Urwah bin Mas'ud dan Gailan bin Salamah. Keduanya disuruh oleh Nabi supaya belajar tentang bagaimana pembuatan manjanik, bagaimana pembuatan ini kayak testudo itu kayak alat, kayak tank dari kayu. Jadi dibikin alat untuk jadi tank, ya kayak bikin tank, cuman bahannya masih dari kayu. Itu namanya dabbabah. Kemudian ada manjanik, dan yang terakhir ada dobur atau kulit yang dijudakan sebagai perisai. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada ungkapan Islam tidak mendukung teknologi. Nabi saja pakai teknologi manjanik pada perang Hunain. Yang sebelum perang Hunain Nabi tidak pernah menggunakan manjanik. Sebelum perang Hunain. Baik hadirin khawatimah rahimakumullah. Akhirnya ada utusan yang kemudian Nabi utus kepada orang-orang Taif. Di antara utusan ini adalah Abu Sufyan bin Harb dan Mughirah bin Syu'bah. Keduanya kemudian ditugaskan oleh Nabi untuk jadi delegasi kaum muslimin. Maka Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah minta jaminan kepada orang-orang Taif. Dan ini harus amanah ya. Jadi kalau orang Taif bilang, udah saya jamin, itu nggak boleh ada kasarnya sehelai rambut pun yang jatuh gara-gara intimidasi orang Taif misalkan. Kasarnya. Itu bagi utusan itu harus begitu. Jadi tidak boleh utusan itu diganggu gugat. Mengganggu utusan berarti sama dengan mengganggu yang memberikan utusan atau yang mengutus utusan. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, Abu Sufyan nego lah dengan orang-orang Taif. Di antara hasil negonya, orang Taif ingin dibebaskan tanpa harus ada peperangan. Nanti dengan ketentuan, karena orang Taif punya kebun bagus, Pak. Kebunnya itu bagus. Itu punyanya Aswad bin Mas'ud. Kata orang-orang Taif, udahlah, nggak usah dilanjut perangnya. Ente kan tahu bahwa di Taif itu ada kebun Aswad bin Mas'ud. Dan kebun ini luas, hasilnya bagus, pokoknya baguslah si kebun ini. Kata orang-orang Taif. Nah, kata orang Taif, kalau mau ambil sama Nabi Muhammad. Tapi bebasin kami. Nah, kebun Al-Aswad silahkan ambil. Atau kata orang-orang Taif, kebun Al-Aswad bin Mas'udnya jangan diambil sama Nabi, biarkan saja jadi milik kerabatnya Nabi atau umat. Sehingga siapapun boleh menikmati hasil kebun tersebut. Itu pilihan yang ditawarkan oleh orang-orang Taif. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Akhirnya deadlock, Pak. Kesimpulannya perundingannya deadlock, dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus membuat keputusan. Ini terus-terusan dikepung, terus-terusan diperangi, yang kemudian mereka tidak lagi bisa diperangi karena benteng-benteng yang cukup kokoh, walaupun tetap pakai manjanik, tetap juga tidak bisa sampai jebol maksimal ya begitu. Terus yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika
mengutus Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk berunding, itu ada obrolan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Allah Muhammad ngobrol dengan Abu Bakar, hasil obrolan dari Abu Bakar, ada peluang, kemungkinan menang, tetapi lebih besarnya adalah tidak menang. Maksudnya tidak bisa ditaklukkan secara mutlak. Makanya Nabi ngobrol sama Abu Bakar, kata Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya bermimpi dikasih hadiah mangkuk yang berisi mentega, tapi mangkuk itu dipatuk ayam jago hingga isinya tumpah. Maka kata Abu Bakar, ini kayaknya takbirnya ini masalah Taif Rasul, kayaknya Taif ini nggak bakalan kita taklukkan dulu, karena dia tumpah kan akhirnya, jadi nggak akan ditaklukkan dulu, itu kata Abu Bakar radhiyallahu an. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kesimpulan saya nggak ke situ tuh Abu Bakar, insya Allah menang gitu. Sampai ada sahabiat, ya, ada sahabat perempuan namanya Khuwailah binti Hakim, dia istri dari Utsman bin Maz'un. Kata beliau, wahai Rasulullah, apabila Allah menaklukkan Taif untukmu, maka berikanlah kepadaku perhiasan Badiyah binti Ghailan atau perhiasan Al-Fari'ah binti Aqil. Kenapa kok Khuwailah ini pengen dua atau pengen perhiasan antara Badiyah binti Ghailan dan Fari'ah binti Aqil? Kenapa? Karena perhiasan keduanya terbilang sangat banyak. Sangat banyak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai akhirnya Taif betul-betul tidak bisa ditaklukkan secara maksimal seperti hanya Khaybar. Jadi nggak sama kayak Khaybar Taif ini. Akhirnya Nabi meninggalkan Taif, fokus untuk membagikan ghanimah nantinya. Nah, ketika Nabi meninggalkan Taif, ada banyak yang kemudian meminta supaya Taif ini dicela atau dicaci. Maka ketika orang-orang Muslim meninggalkan Taif itu nanti ada beberapa ungkapan kayak salah seorang sahabat itu, wahai Rasulullah, doakanlah orang-orang Saqif atau orang-orang Taif ya, agar mendapatkan kebinasaan. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang Saqif dan bawalah mereka ke dalam Islam. Itu permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kemenangan yang tertunda. Nabi tidak bisa menaklukkan Taif, tapi Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar orang-orang Taif banyak yang masuk Islam. Dan doa ini jelas lebih bagus daripada doa kebinasaan atau kehancuran. Maka ketika orang-orang Taif yang jadi hamba sahaya terutama itu pada masuk Islam, ya semakin menambah kekuatan kaum muslimin dan semakin melemahkan kekuatan orang-orang Taif. Apalagi Nabi SAW mendoakan betul bahwa orang-orang Taif didoakan oleh Nabi supaya convert to Islam, supaya masuk ke dalam agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Dan terakhir, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad punya 6.000 tawanan perang. 6.000. Dari terdiri anak-anak dan para wanita, serta unta dan kambing yang berjumlah banyak. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pembagian ghanimah Nabi di tengah-tengah para sahabat sampai lahirnya Khawarij. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu barangkali. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Insyaallah sudah sampai pengepungan Taif. Insyaallah memang masih ada lagi fase, masih ada sedikit lagi kalau masalah kita terkait perang Hunain ini, yang terkait tadi yang masalah Khawarij yang insya Allah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Dan mungkin yang pertama tadi yang sempat agak putus-putus penjelasan antum yang tadi di awal yang terkait perlindungan Allah pada Rasulullah, tapi konteksnya itu ketika perang Hunain, ya, tapi ketika ada racun, nah itu tadi agak putus-putus, mungkin bisa ingin ulang. Baik. Jadi konsep wallahu ya'simuka minan nas itu tetap berlaku, bahwa memang Nabi melindungi, bahwa memang Allah melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tetap final ya, bahwa itu sudah menjadi haknya Nabi dari Allah Azza wa Jalla. Tapi pada perang Khaybar, kesannya kan kayak Nabi tidak dilindungi karena Nabi hanya kena racun. Walaupun nanti ada riwayat ya, entah daging kambing yang bicara atau tulang kambing yang bicara atau malaikat yang ngasih tahu, kan itu kronologis kenapa Nabi memuntahkan makanan ya. Terlepas dari itu semua,
tetap ada informasi yang Nabi dapatkan, tapi kan terlambat gitu. Karena tetap racun itu sudah terkonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah terkonsumsi, walaupun entah kambingnya atau daging kambingnya, tulang kambingnya yang ngasih tahu, atau mungkin Jibril yang ngasih tahu, tapi intinya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kena racun. Padahal tentunya bagi Allah Azza wa Jalla sangat mudah untuk ngasih tahu Nabi sebelum Nabi mengkonsumsi daging tersebut. Terus kenapa nggak dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla? Di antara hikmahnya ya teman-teman, bahwa ini kita bicara hikmah ya, bukan alasan, karena kalau alasannya Allah ya kita nggak akan tahu alasan Allahnya apa. Gitu. Tapi kalau hikmah kita bisa cari apa hikmahnya? Hikmahnya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap bergelar syuhada. Nabi iya, syahid iya. Sama seperti Husain, syahid iya, ahlul bait iya. Jadi kesyahidan itu bukan perkara yang aib, bahkan kan kemuliaan bagi para muslim. Siapapun orang Islam yang mati syahid kan itu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi harus kena racun, atau harus terluka, atau harus terdiskriminasi, dan itu yang membuat Nabi kemudian dikenal sebagai syuhada atau syahid. Minimal punya gelar syahid tersebut. Itu diantara hikmah kenapa Nabi akhirnya kena racun. Sehingga ketika Nabi sakit parah itu di akhir kehidupannya kan ngobrol sama Aisyah, kata Nabi, Aisyah ini kayaknya nih rasa-rasa kayak gini tuh kayak rasa-rasa dulu diracun sama wanita Yahudi gitu. Dimana efeknya itu kayak urat-urat pecah gitu, kemudian hati terasa terbakar, itu kepala mau pecah, itu tuh rasa dampak daripada racun yang dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap Allah wallahu ya'si mukanya tidak berubah, tidak tetap berlaku. Hanya saja ada poin di mana Nabi Muhammad harus syahid, atau untuk menjemput kesyahidannya dengan cara kena racun, walaupun memang antara kena racun dengan meninggalnya jauh ya. Itu sekitar 4 tahunan, antara tahun ke-7 sampai tahun ke-11 itu ya, antara 4 tahun kurang lah, bahwa Nabi secara fisik sangat kuat sehingga bisa menahan pengaruh racun sampai 4 tahunan kurang lebih. Wallah. Itu hikmah, lebih kepada hikmah. Allah. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ya, mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi malam ini, atau di luar materi yang bisa ingin ditanyakan kepada Oh ya, ada pertanyaan Ustaz dari Bu Harum. Assalamualaikum, izin tanya Ustaz, karena Taif tidak bisa ditaklukkan, apakah ini menunjukkan kegagalan ekspansi dakwah? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tujuan dakwah itu kan bukan kalah menang. Tujuan dakwah itu adalah bertambahnya jumlah umat Islam. Bahkan lebih jauhnya lagi, kemenangan dakwah itu tidak hanya diukur oleh banyak dan sedikitnya orang yang didakwahi, atau tidak diukur oleh banyak dan sedikitnya orang yang masuk Islam. Keberhasilan dakwah itu bermuara pada kontinuitas dan komitmen para dai dalam menjalankan dakwahnya. Itu keberhasilan. Contoh misalkan Nabi Nuh alaihi salam secara jumlah yang masuk Islam cuma 80 orang. Hanya 80 orang. Tapi tidak lantas dikatakan bahwa Nabi Nuh itu gagal dalam dakwah. Tidak dihukumi gagal. Kenapa tidak dihukumi gagal? Ya karena tetap berdakwah. Kontinuitas di dalam dakwah, sekalipun yang masuk Islam sangat terbatas dan sedikit, Nabi Nuh tetap dihukumi berhasil dalam dakwah. Jadi indikator keberhasilan dakwah dalam konteks Nabi Nuh adalah kontinuitas dalam dakwah itu sendiri, bukan masalah jumlah. Karena kalau nanti berbicara jumlah yang masuk Islam, kasihan dong orang-orang yang masuk kategori Nabi tapi punya umat sedikit. Makanya kan dalam hadis di padang mahsyar itu ada Nabi yang punya umat banyak, kayak Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi yang punya umat agak banyak, Nabi Musa alaihissalam. Ada Nabi yang punya umat 3 doang, 2 doang. Bahkan ada Nabi yang tidak punya umat sama sekali. Nah, kalau ada Nabi yang tidak punya umat sama sekali, bagaimana cara memahaminya? Tetap berhasil dakwahnya selama kontinuitas di dalam dakwah. Jadi ukurannya bukan masalah menang, kalah, ditaklukkan atau tidak ditaklukkan. Kontinuitas dalam dakwahnya masih tidak. Kalau masih, dia menang. Dia berhasil dalam dakwah. Itu satu. Yang kedua,
tokoh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus pernah kena pasal, Pak. Kenapa kena pasal beliau? Karena beliau kabur dari medan dakwah. Harusnya kan mendakwahi kaumnya. Ninawa itu yang ada di Irak itu kan kaumnya Nabi Yunus bin Matta. Harusnya mendakwahi kaum Ninawa. Kesel, Pak. Nabi Yunusnya kabur. Sampai kena hukum kan. Nah itu kalimatnya itu kan la ilaha illa anta innikum subhanaka innikum tu minal zalimin. Itu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Nabi Yunus itu zalim. Saat itu kenapa berlaku zalim? Karena dia meninggalkan medan dakwah. Jadi ukuran dakwah itu sukses atau tidak dilihat dari kontinuitas dakwahnya, itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan penaklukan. Jadi Nabi fokusnya bukan pada penaklukannya. Nabi fokusnya, kalau kontinuitas kan pasti Nabi kontinuitas dalam dakwah. Terus yang kedua, apa dong maksud Nabi berhasil dakwahnya? Yang penting masuk Islam. Maka ada doa yang di akhir itu, ketika para sahabat bilang mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Taif. Maka jawaban Nabi SAW tidak demikian. Mudah-mudahan nanti orang-orang Taif banyak yang masuk Islam. Jadi masuk Islam itulah yang disebut dengan keberhasilan dakwah. Jadi kadang untuk membebaskan suatu daerah tidak harus dengan ekspansi militer. Kalau perlu dengan persuasif, kenapa harus berperang? Toh kita berkaca pada Mekah. Mekah itu kan tanpa peperangan berarti. Kalau toh ada pun friksi, friksinya ya sangat kecil saja. Tidak sampai perang besar, tapi perang friksi saja. Jatuhnya kayak konflik biasa saja, kayak friksi biasa saja. Untuk Mekah saja kan tidak penaklukan. Nah, Taif ini kan sudah dapat doa dari dulu. Ketika Nabi hijrah ke Taif kan diusir. Sampai Nabi kan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu kan dipancing oleh malaikat Jibril. Muhammad, ayo doa sama Allah. Biar Allah memerintahkan malaikat penjaga gunung itu menempatkan atau menjatuhkan gunung di atas kota Taif. Akhirnya Nabi Allah Muhammad SAW menjawab, tidak. Saya berharap dari sulbi-sulbi mereka akan lahir orang-orang yang membela agama Islam. Coba kita bayangkan, Pak, kalau orang itu dibantai, berarti doa Nabi tidak berhasil, Pak. Maka doa Nabi akan linear. Makanya orang Taif tidak ditaklukkan kayak Hawazin. Orang Taif tidak ditaklukkan kayak Badar, kayak Hud. Itu. Kenapa ya? Karena ada doa Nabi di situ. Dan itu dikuatkan lagi ketika di slide terakhir itu di kemenangan yang tertunda. Kata Nabi, wahai ya Allah berilah petunjuk kepada orang-orang Saqif atau Taif. Dan bawalah mereka ke dalam Islam. Nah ini untuk membuktikan bahwa keberhasilan dakwah bukan pada menang kalah. Keberhasilan dakwah, satu, pada kontinuitas aktivitas dakwah. Yang kedua, pada banyaknya orang-orang yang masuk Islam. Kalau itu sudah terpenuhi, sukses dalam dakwah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dari penjelasannya, ya insya Allah mungkin itu pertanyaan untuk kajian kita malam hari ini. Jadi insya Allah memang masih ada lagi peristiwa terkait sirah nabawiyah yang lanjutannya. Ya mungkin terkait Taif juga, kalau nggak salah memang nanti di zaman Khalifah ya, yang berbondong-bondong akhirnya masuk ini kan ya. Taifnya kalau nggak salah. Betul. Rasul meninggal nantinya. Wah, baik, jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas penjelasannya dan diskusi-diskusinya. Semoga menambah thaqafah kita, pemahaman kita terhadap sirah nabawiyah. Banyak peristiwa-peristiwa yang memang jarang ya kita jadi kajian sirah-sirah yang umum ya, maksudnya memang perang urut, tapi kadang-kadang didapat insight-insight yang di dalamnya gitu, peristiwa-peristiwa itu. Maksudnya memang nggak semuanya dibahas sama Ustaz Daniel, tapi setidaknya dari poin-poin yang disampaikan insya Allah bisa memberikan ibrah bagi yang bisa kita ambil, yang bisa menambah keimanan kita dan juga menjadi bekal kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, jazakumullah khairan kasihan juga pada jamaah yang hadir pada malam ini. Pertemuan kita berkah diakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair semuanya. Terima kasih.